Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Mutmainnah, mahasiswi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar dengan nomor induk mahasiswa 1747241045 kelas 99 pilihan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai peran media tentang simpang siur informasi, berita hoaks, edukasi, dan provokatif bagi warga negara di tengah pandemi COVID-19. Ya, sekarang kita sedang berada di era revolusi industri 4.0, di mana era ini telah menyuguhkan berbagai kemudahan bagi penggunanya. Media informasi misalnya. Melalui media ini, informasi atau berita disampaikan secara gamblang kepada masyarakat dengan meluas dan beragam. Seperti informasi dari isu yang tengah hangat dibicarakan saat ini adalah pandemi COVID-19. Derasnya informasi mengenai pandemi COVID-19 ini menempatkan keyword virus corona atau COVID-19 menjadi kata populer yang selalu berada di urutan teratas di seluruh search engine yang ada. Kasus ini telah merebak ke berbagai negara di belahan dunia dan dinyatakan secara resmi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebagai pandemi global pada Rabu malam 11 Maret 2020. Berbagai informasi disebarkan dan ditayangkan melalui media sosial maupun elektronik seperti televisi yang telah menyortir puluhan judul cerita dan berita setiap harinya dalam 6 bulan terakhir ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana peran media dalam mengendalikan isu yang ada? Dalam kondisi seperti ini, media harus memberikan informasi yang patut dipikirkan oleh masyarakat. Media tidak mempengaruhi pikiran masyarakat, tetapi memberikan isu yang harus dipikirkan oleh masyarakat. Dengan begitu, apa yang dianggap penting oleh media adalah hal yang juga harus dipikirkan oleh masyarakat, atau setidaknya mempengaruhi perspektif mereka terkait isu yang ada. Hal ini sesuai dengan teori agenda setting yang dikemukakan oleh Maxwell, McCombs, dan Donald Shaw pada tahun 1972 tentang pengaruh media. Inti dari teori ini adalah pembentukan kepedulian dan perhatian masyarakat terkait isu yang ditampilkan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah seberapa pentingkah media dalam membentuk perspektif masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini? Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan pandemi COVID-19 ini, masyarakat Indonesia mengalami panik buying. Mereka panik dan berlomba-lomba memenuhi kebutuhan pokoknya seperti masker dan antiseptik gaib dalam sekejap saja. Tentu hal ini tidak terjadi tanpa sebab. Ya, media turut memberi andil dalam membentuk perspektif masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Hilir mudik informasi belakangan ini, ternyata masih banyak media yang menyebarkan berita atau informasi yang salah. Hal ini tentunya mengakibatkan masyarakat Indonesia rentan mengonsumsi informasi yang tidak valid, seperti munculnya stigma-stigma, berita hoaks, simpang siur informasi, dan provokasi turut meresahkan masyarakat. Terkait penyebaran informasi yang simpang siur dan tidak sinkron satu sama lain, menyebabkan masyarakat Indonesia tidak mendapatkan pengetahuan dan edukasi, tetapi malah menambah rasa cemas mereka terhadap wabah COVID-19 ini. Pada Kamis 12 Maret 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan ada 196 berita hoaks. Tentu jumlah ini bukanlah jumlah yang sedikit. Jika berita hoaks tidak diminimalisir dan dicegah sedini mungkin, ini akan menyebabkan adanya efek negatif bagi Indonesia dan akan memperburuk keadaan. Bertolak dari hal tersebut, maka solusi dalam permasalahan ini adalah bijaklah dalam menggunakan dan menanggapi berita media, terutama media pers, karena pers memiliki tanggung jawab secara profesional dan tanggung jawab atas sosial kebangsaan. Pers harus cermat dalam menyaring pemberitaan yang beredar di masyarakat. Pers harus bisa menyajikan berita yang berimbang, sesuai dengan fakta dan memihak kebenaran. Caranya, mereka harus mengedukasi masyarakat Indonesia dengan menyuguhkan berita-berita yang faktual dan terpercaya, melakukan fact-checking ke lapangan untuk memastikan kesahihan berita, dan melakukan kerjasama kepada pihak yang berwenang untuk mencegah pemberitaan hoaks
simpang siur informasi dan provokasi di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.